Bab 211. Rumah batu sederhana dengan peralatan sederhana. Jika rumah ini tidak memiliki wangi unik Li Linzi, Chen Ce benar-benar tidak percaya ini akan menjadi kediaman istri keduanya. Dibandingkan dengan kondisi di desa Chenjia, ini seperti langit dan bumi. Chen Ce memandang Li Linzi yang sedang menyimpan barang-barang di rumah dengan sedih, dan Li Linzi berkata sambil tersenyum, rumah ini sedikit berantakan dan kumuh. Jangan kaget, gunungnya tidak tinggi, kalau ada yang abadi pasti terkenal. Kalau airnya tidak dalam, kalau ada naga pasti ada nilai spiritual. Ini rumah sederhana, tapi Anda berbudi luhur. Hah? Puisi macam apa ini? Cukup menawan. Li Linzi mengatur bangku untuk Chen Ce dan mempersilakannya duduk. Hanya ada dua orang di ruangan itu. Chen Ce melihat ke atas dan ke bawah, merasa aneh. Ini adalah puisi berjudul, Prasasti di Kamar yang Sederhana. Linzi bisa saja mengikutinya kembali ke desa Chenjia untuk menjalani kehidupan yang lebih baik, tetapi dia memilih untuk tinggal di sini dan menjalani kehidupan yang sederhana. Semangat ini mengagumkan. Chen Ce tahu bahwa cita-citanya adalah membangun bendungan Litian, tapi dia tidak menyangka tekadnya begitu kuat. Orang biasa pasti tidak akan mampu bertahan dalam keadaan seperti itu. Apalagi membangun bendungan Litian, tinggal di sini pun akan menjadi siksaan. Li Linzi hanya tersenyum ringan, saat pertama kali datang ke sini, sebenarnya saya tidak bisa tinggal. Saya pikir lingkungan di sini buruk. Tapi sejak saya mengalami banjir pertama, pikiran saya berubah. Banyak orang kehilangan rumah karena banjir. Mayat-mayat ditumpuk di kedua sisi sungai. Makam didirikan berjajar dan terdengar tangisan. Saya bukan orang yang dermawan, tapi jika saya bisa melakukan bagian saya, jika bendungan Litian ini dibangun, itu akan dianggap berkah untuk semua. Suara Li Linzi jelas dan tajam, yang terdengar menyenangkan dan lembut di telinga Chen Ce, memberikan kenikmatan pendengaran bagi orang-orang. Ini adalah pertama kalinya Chen Ce mendengarkan penjelasan cita-citanya secara mendetail, dan dia tidak berniat membujuknya. Dia tidak bisa dibujuk. Jika dia bisa dibujuk, dia tidak akan tinggal di sini terlalu lama. Secara umum, Li Linzi adalah orang yang memiliki cinta yang besar. Dia layak mendapatkan hatinya dan orang-orang di sini. Lalu berapa lama bendungan Litian diperbaiki? Masa muda yang luar biasa sedang dalam masa puncaknya. Jika Li Linzi menghabiskan seluruh hidupnya melakukan ini, Chen Ce sendirilah yang akan menderita kerugian. Saya belum tahu. Masih banyak kendala teknis yang belum terselesaikan. Bisa 3-5 tahun atau paling lama 10 tahun. Singkatnya, bendungan Litian akan saya tangani dengan baik, akan menjadi tujuan hidup saya. Li Linzi mengatakannya dengan serius. Dia juga memberitahu Chen Ce dari samping untuk berhenti menunggunya dan bercerai. Tidak ada gunanya menunggu dia lagi, dia tidak akan kembali ke desa Chenjia. Meski perkembangan desa Chenjia saat ini jelas lebih baik, tapi cita-citanya belum tercapai. Jika orang seperti itu bukan istrinya, maka Chen Ce akan sangat mengaguminya. Namun Chen Ce merasakan sakit di dadanya, saat membiarkan istrinya mengabdikan hidupnya untuk hal ini. Sambil menggaruk kepalanya, Chen Ce bertanya, lalu apa yang disebut masalah? Ceritakan padaku, mungkin aku bisa menyelesaikannya. Setelah mendengar ini, Li Linzi tersenyum dan menggelengkan kepalanya, duduk di sana tanpa bergerak, tidak ada gunanya. Setiap baris masalah seperti gunung. Kamu tidak tahu cara membangun jembatan dan bendungan. Saya beritahu kamu bahwa masalah ini hanya akan menambah masalahmu. Chen Ce terdiam. Siapa bilang dia tidak bisa membangun jembatan dan bendungan? Ya, tidak juga. Tapi pengetahuan dasar fisikanya kuat. Oke, meskipun dia tidak pandai dalam hal itu, dia tahu cara mengatur semuanya. Di bawah permintaan berulang-ulang Chen Ce, Li Linzi hanya bisa mengeluarkan buku catatannya seolah-olah sedang membujuk seorang anak kecil, dan kemudian mencoba menjelaskan masalah sesederhana mungkin untuk berbicara dengan Chen Ce. Chen Ce melihat gambar yang dia buat dan mendengarkan soal sulit yang dia katakan. Dia mengambil arang dan mulai membuat catatan di sebelahnya. Ia masih tidak percaya. Meski tidak bisa menyelesaikan masalah tersebut, ia tetap bisa memberikan beberapa ide. Keduanya tidak terlihat seperti pasangan, melainkan seperti dua insinyur, mengobrol tentang proyek dengan hati-hati dan serius. Setelah setengah jam mengobrol secara mendetail, Chen Ce akhirnya mengetahui proyek yang telah dilakukan Li Linzi. Terus terang, membangun bendungan bukanlah masalah besar baginya, namun ia ingin membangun bendungan yang dapat mencegah banjir dan bencana serta mendukung irigasi.
Kesulitannya telah meningkat berkali-kali lipat dalam sejarah dinasti Zhou, bahkan tidak ada preseden seperti itu dalam ratusan tahun sejarah dinasti sebelumnya. Dalam kata-kata Li Linzi, bendungan Litian telah dibangun setidaknya 3 kali sebelumnya, termasuk dinasti sebelumnya, namun semuanya hancur karena banjir. Bukan karena bendungannya lemah, tapi banjirnya terlalu dahsyat. Chen Ce menunjuk ke diagram banjir yang dia gambar dan berkata, ide kamu benar. Pemblokiran lebih buruk daripada membuka. Hanya dengan mengalihkan aliran secara efektif, bendungan ini dapat benar-benar berdiri untuk waktu yang lama. Li Linzi mengangguk seperti ayam mematuk nasi. Yang lain tidak begitu mengerti mengapa persyaratan konstruksinya begitu tinggi. Sekarang Chen Ce memahaminya begitu dia datang, yang membuat hatinya tiba-tiba terasa hangat. Di matanya, Chen Ce menjadi semakin enak dipandang. Lebih baik membuka daripada memblokir. Itu sangat bagus. Kamu benar-benar pantas menjadi orang yang berbudaya. Li Linzi mengakui identitasnya sebagai orang yang berbudaya. Lelucon langka ini membuat Chen Ce tertawa. Ada beberapa masalah utama dengan bendungan Litian saat ini. Pertama, jumlah batunya tidak mencukupi. Batu yang dapat diangkut di dekat bendungan Litian sudah habis, atau terlalu besar, atau terlalu jauh untuk ditambang dan diangkut. Itu adalah masalah terbesarnya, bukan? Li Linzi mengangguk, saya mendapat sejumlah uang dari hakim daerah Fang Daseng tahun lalu, 20.000 tael perak, yang merupakan jumlah uang yang sangat besar. Tetapi saya melakukan beberapa perhitungan. Jika saya menggunakan uang ini untuk membeli batu, maka itu kurang dari 1% dari keseluruhan badan bendungan. Belum lagi biaya pengangkutannya terlalu mahal dan sulit untuk diangkut. Chen Ce tidak menanggapinya, tetapi terus berbicara tentang statistiknya. Yang kedua adalah kurangnya tenaga kuda. Tidak cukup kuda, bagal, dan kerbau untuk membantu mengangkut lumpur dari bawah bendungan, bukan? Li Linzi memegangi keningnya dengan sakit kepala, ini juga masalah besar. Jika Anda ingin membuat saluran sungai bendungan Litian lebih lebar, Anda harus mengeruknya. Namun, kami telah membersihkannya selama setahun, dan kami hanya menyelesaikan kurang dari setengahnya. Tenaga kerja jauh lebih rendah daripada tenaga kuda, jika ada cukup kerbau untuk menarik gerobak, masalah ini akan lebih mudah diselesaikan. Lumpur tersebut tidak boleh digali dan hanya ditimbun di tepi sungai. Jika tidak, ketika banjir datang, penggalian akan sia-sia dan terbawa kembali ke sungai. Jadi, itu harus diangkut. Kali ini, pikirkan juga biayanya. Poin ketiga adalah dasar bendungan kurang kuat. Anda selama ini mencari cara untuk menstabilkan badan bendungan. Cara yang sedang Anda pikirkan adalah dengan menurunkan bendungan dengan batu seberat puluhan ribu kilogram, bukan? Li Linzi tersenyum pahit, jangan menertawakan saya. Saya tahu metode saya cukup bodoh. Terlalu sulit untuk mengangkut batu besar seberat 10.000 kilogram, dan tidak ada tersedia di dekat sini. Anda harus pergi 200 mil jauhnya untuk menemukannya dan mengangkutnya ke Litianba. Setelah dihitung, transportasi satu batu, berharga ribuan tael perak. Jika ingin membangun dasar bendungan yang berkualitas, Anda membutuhkan setidaknya ribuan bongkahan batu besar tersebut, atau mungkin itu tidak cukup. Chen Ce tertawa terbahak-bahak. Ide ini terlalu naif, dan cukup menakutkan. Sekarang kekuatan keuangan dinasti Zhou bisa dibilang sedang kosong, akan sangat mengesankan jika mengumpulkan beberapa juta pajak tahunan. Jika Anda membangun dasar bendungan, Anda akan memerlukan pendapatan pajak dinasti Zhou untuk 1 tahun. Makanlah kotoran jika kamu mau. Pengadilan Kekaisaran mengalokasikan sejumlah besar uang beberapa kali berturut-turut. Itu karena pejabat tinggi di Istana Kekaisaran ingin menghasilkan uang darinya, dan mendorong kaisar setuju untuk mengalokasikan dana. Jika para petinggi itu tidak bisa mengambil manfaat, maka sia-sia saja jika uang itu bisa dialokasikan. Pertanyaan terakhir, apakah kamu ingin bendungan mampu mencegah banjir dan bencana, mengairi lahan pertanian yang subur, mengubah sampah menjadi harta karun, mengubah kerusakan menjadi keuntungan, dan menjadikan bendungan Litian sebagai tempat yang bermanfaat bagi negara dan rakyat, bukankah begitu? Li Linzi mengangguk, lalu menatap Chen Ce tanpa daya, jangan menertawakanku. Meskipun, aku juga tahu bahwa tujuanku mungkin tidak tercapai sama sekali, tapi, aku tetap bekerja keras. Sungguh seorang wanita yang mempunyai mimpi dan berani mewujudkannya. Chen Ce menarik napas dalam-dalam, lalu mengulurkan telapak tangannya ke wajah cantiknya. Dia ragu-ragu tapi Li Linzi tidak menghindar. Chen Ce berhasil menyentuh wajah mungilnya yang elastis, halus dan menyenangkan.
Aku kasihan padamu. Aku benar-benar tidak menyangka kalau istri keduaku akan menjadi orang yang begitu hebat dan penuh perhatian. Kamu benar-benar pemberani. Kamu adalah wanita paling berani di antara semua wanita yang pernah kutemui. Wajah kecil Li Linzi perlahan memerah, mungkin merasakan sedikit ambiguitas di atmosfer. Dia dengan lembut menepuk telapak tangan Chen Ce, menundukkan kepalanya dan bergumam, "Aku tidak pantas, aku tidak bisa dibandingkan dengan kakak perempuan tertua sama sekali." Dia memasuki medan perang, bertarung dengan musuh, dan melindungi negara. Itu adalah keberanian sejati. Chen Ce tercengang saat mendengar ini. Kakak perempuan tertua, itu istri pertamanya. Siapa dia? Seperti apa rupanya? Tidak ada ingatan sama sekali dalam pikiran Chen Ce tentang istri tertuanya. Istri tertua adalah wanita pertama yang menikah dengan keluarga Chen. Chen Ce sama sekali tidak mengingatnya. Dia tidak tahu seperti apa rupanya, dia tidak tahu siapa dia, dan dia juga tidak tahu namanya. Chen Ce merasa sedikit menyesal, tetapi dia secara alami akan berpikir bahwa seorang prajurit wanita harusnya menjadi wanita yang kuat. Tidak ada ingatan, semua berdasarkan imajinasinya. Chen Ce merasa sedikit malu, menarik kembali tangannya, lalu mulai menceritakan rencananya. "Linzi, karena aku ingin kamu pulang ke rumah lebih awal, jadi menurutku aku benar-benar bisa menyelesaikan semua masalahmu ini." Hah? Li Linzi mengira dia salah dengar. "Bisakah kamu menyelesaikannya? Bagaimana kamu bisa menyelesaikannya?" Li Linzi merasakan perasaan memberontak di dalam hatinya. Dia merasa bahwa pria ini hanya mencoba membujuknya untuk pulang, jadi dia mengucapkan kata-kata manis ini untuk membuatnya kembali. Chen Ce mengambil pena arang dan menulis serta menggambar 4 kondisi di kertas satu persatu. Mari kita bicarakan satu persatu secara detail. Pertama, apakah batunya tidak cukup? Lalu bisakah kita membuat batunya sendiri? Begitu mendengar ini, Li Linzi merasa pria ini sedang mengacau dan dia tidak ingin mendengarkannya lagi. Tapi Chen Ce terus melanjutkan, "Ini sangat sederhana. Cukup buka tempat pembakaran dan bakar batu bata. Anda mungkin belum mengetahuinya, tapi desa Chenjia sudah mulai membakar batu bata api. Itu adalah batu bata yang bisa mengubah tanah menjadi batu keras. Itu seperti periuk tanah liat yang dibakar, tetapi kami mengubahnya menjadi bentuk persegi panjang. Membuka tempat pembakaran untuk memanggang batu bata dapat menyelesaikan masalah pertama kekurangan batu, dan masalah kedua membersihkan lumpur. Lumpur di sungai adalah bahan yang bagus untuk membuat batu bata. Tidak apa-apa, ubah sampah menjadi harta karun. Dari mana asal lumpur ini dan kemana kembalinya?" Kata-kata ini langsung membingungkan Li Linzi. Bab 212. Buka tempat pembakaran untuk memanggang batu bata. Ambil lumpurnya dan isi kembali dengan batu bata. Bukankah itu akan tidak berantakan? Kalau lumpurnya diubah menjadi potongan-potongan kecil batu keramik, tidak akan jadi bantuan besar bagi bendungan. Kata-kata Chen Ce benar-benar menyentuh titik buta pengetahuan Li Linzi. Dia tahu cara membuat pot tanah liat. Dia juga punya beberapa pot tanah liat di rumahnya. Itu terbuat dari tanah liat dan memang bisa mengeras, tapi bagaimana bisa seperti batu? Mungkinkah pot seperti itu ditumpuk satu persatu, seperti batu, dan membentuk dinding? Otak Li Linzi diubah menjadi bola pasta oleh Chen Ce, dan dia juga tidak tahu cara memanggangnya menjadi batu bata. Chen Ce tertawa terbahak-bahak, lalu keluar mencari sepotong lumpur basah untuknya, membentuk lumpur itu menjadi batu bata dan meletakkannya di depannya. "Buatlah seukuran ini, lalu panggang menjadi sesuatu yang mirip dengan pot tanah liat. Ini disebut batu bata. Tumpuk batu bata seperti itu. Jika Anda dapat menemukan banyak tanah liat dan abu hidup dan mati di sini, maka saya juga akan membuatnya. Mereka bisa digunakan untuk membuat perekat yang super kuat, sehingga batu bata kecil bisa merekat menjadi satu kesatuan yang besar. Pada saat itu, seberapapun batu besar yang Anda butuhkan dan bentuk apa yang Anda inginkan, semuanya bisa disambung dan direkatkan. Apakah kamu mengerti?" Li Linzi tidak bisa berbalik untuk beberapa saat. Di bawah kesabaran dan penjelasan rinci Chen Ce, dia dengan cepat memahami apa yang dimaksud Chen Ce. "Maksudmu batu bata yang dibakar itu sebanding dengan batu, dan juga bisa dibuat bahan menjadi sesuatu seperti pasta untuk merekatkannya. Akankah ini menempel? Apakah tidak akan retak?" Li Linzi benar-benar bingung. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana sesuatu seperti semen, dapatkah merekatkan batu secara permanen. Tidak, semen, setelah mencampurkan pasir dan air, akan menjadi sekeras batu,
atau bahkan lebih keras dari batu setelah mengering. Saat saya punya waktu untuk membuat beberapa sampel, lihat saja dan kamu akan tahu. Pokoknya kamu harus tahu kalau aku bisa menyelesaikan masalah ini, itu saja. Dan selama kedua masalah ini terselesaikan, dengan semen dan batu bata, masalah pertama, kedua, dan ketiga akan terpecahkan. Yang pertama adalah jumlah batu yang tidak mencukupi, yang kedua adalah tenaga kuda yang tidak mencukupi, dan yang ketiga adalah dasar bendungan membutuhkan puluhan juta kilogram batu untuk menstabilkan dasarnya. Dan asal punya semen, bisa langsung gali sumur, buat sangkar baja, lalu tambahkan beton, dan tuang semuanya utuh. Kalaupun butuh ribuan ton, tidak masalah, apalagi puluhan jutaan kilogram. Sekarang muncul pertanyaan keempat. Jika Anda ingin bendungan ini bertahan selamanya, dan jika Anda ingin bendungan ini tidak hanya tahan banjir, tetapi juga mengairi ribuan hektar lahan pertanian subur di hilir, maka Anda harus melakukan ini. Chen Ce dengan cepat mulai menggambar. Gambar konstruksi bendungan, gambar 3 dimensi, dan pemandangan dari atas. Chen Ce saat ini sedang melakukan pekerjaan renovasi di desa Chenjia, jadi kaligrafi dan lukisan dari gambar-gambar ini ada di ujung jarinya, betapa tampak profesionalnya dia. Setelah melukis sekitar setengah jam, Chen Ce menyelesaikan lukisannya dan mengakhiri diskusi itu. Saat ini, dia telah menggambar 7 atau 8 gambar umum dan selusin gambar konstruksi detail. Jika dia tidak sibuk berbicara dengan Li Linzi, mungkin dia bisa menggambar lebih banyak lagi. Gambar yang digambar oleh Chen Ce bukanlah karya aslinya. Ini adalah gambar bendungan Dujiangyan, dia baru saja menyalinnya. Bendungan Litian sangat mirip dengan Dujiangyan. Sangat berbeda dalam hal geografi dan volume air. Jadi, Li Bing dan putranya mampu membangunnya, dan Chen Ce berdiri di atas bahu kedua raksasa ini, tidak bisakah dia tetap membangunnya? Kita bisa membangun badan bendungan seperti di gambar saya menjadi bentuk mulut ikan. Dengan cara ini kita bisa membaginya menjadi sisi timur dan barat. Air sungai di sebelah timur alirannya lebih lambat dan medannya lebih tinggi. Kita bisa mengalihkan air untuk irigasi. Kita bisa menyebutnya sungai bagian dalam, dan sisi barat Yuzui memiliki dataran yang lebih rendah dan aliran air yang lebih besar. Ini digunakan untuk mengalirkan banjir dan memandu banjir sehingga seluruh sungai tidak lagi mendatangkan malapetaka. Setelah Chen Ce selesai berbicara, Li Linzi tidak menanggapi. Dia datang, mengambil lampunya, dan melihat gambar yang digambar oleh Chen Ce dengan serius, tanpa henti, dan hati-hati. Saat membaca, dia membuat konsep di sampingnya, menjepit jari-jarinya dari waktu ke waktu, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Setelah menunggu 1 atau 20 menit, dia masih tidak menunjukkan niat untuk berbicara dengannya, jadi Chen Ce keluar untuk mengambil napas mencari udara segar. Di luar, para pekerja migran dari Litianba mengadakan pesta api unggun. Pemimpinnya tentu saja adalah Lin Dalei, yang telah kembali dari studi lebih lanjut di desa Chenjia. Karena orang ini adalah bos Menara Bangau Putih di kota Rongdong, Chen Ce menganggapnya telah memberikan kontribusi besar, jadi dia juga memberinya 50 tael perak saat tahun baru. Lin Dalei mendapatkan amplop merah besar, yang menjadikan Lin Dalei menjadi taipan dengan kekayaan pribadi paling banyak di Litianba. Dia membual saat bertemu orang, dan membual saat melihat mereka. Dia membual tentang bisnis Chen Ce dan Menara Baihe setinggi langit. Lin Dalei telah menuliskan semua makanan terkenal di Menara Bangau Putih. Mendengarkan uraiannya saja sudah membuat semua orang mengeluarkan air liur. Pada saat ini, mau tak mau mereka mendambakan Menara Bangau Putih yang legendaris. Terutama ketika diketahui bahwa ada cendekiawan gila di Menara Bangau Putih yang menggunakan 5.000 tael perak sebagai alat tawar-menawar dan menggunakan bait untuk mengunci pohon willow di kolam, yang menyebabkan banyak orang berbakat di seluruh negeri kembali ke rumah dengan sia-sia. Puisi, Menara Bangau Putih, bahkan membuat tak terhitung banyaknya orang terkenal yang ikut menyanyikan lagu-lagu sedih, mengatakan bahwa puisi ini hanya boleh didengar di surga, dan berapa kali bisa didengar di bumi. Lin Dalei hanyalah seorang yang hebat, tetapi selama berada di Menara Bangau Putih, dia benar-benar belajar sedikit tentang sikap seorang sarjana. Kadang-kadang, dia akan membuat kalimat lengkap, yang akan menyebabkan saudara-saudara Litianba mencemooh dan mengejek, tapi rasa iri saudara-saudaranya tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Namun begitu Chen Ce keluar, Lin Dalei segera melangkah maju dan memperkenalkan Chen Ce kepada saudara-saudara di Litianba yang belum pernah melihatnya sebelumnya. Ini adalah suami kakak perempuan tertua kita, Tuan Chen Ce yang terkenal di kota Rongdong.
Xie Kui, Guanxi, Zhou Jinan dan yang lainnya semuanya maju untuk menyambut Chen Ce. Mereka sangat sopan kepada Li Linzi dan mengakui Li Linzi sebagai kakak perempuan tertua mereka, tetapi kenyataannya, jauh di lubuk hati, mereka sangat mengagumi Li Linzi. Hanya saja mereka mengetahui dan memahami sifat Li Linzi, sehingga mereka mengubah kekaguman mereka menjadi mengikutinya. Oleh karena itu, sebenarnya hubungan mereka dan Chen Ce masih berupa rivalitas cinta. Bisa tetap sopan kepada Chen Ce dinilai sangat langka. Jika waktu kembali ke 2 atau 3 bulan yang lalu, jika mereka melihat Chen Ce, mereka pasti akan memukulinya untuk melampiaskan kemarahan kakak perempuan tertua mereka. Apa yang sedang kalian lakukan? Chen Ce menyapa mereka dengan akrab. Lin Dalei sudah memberitahu Chen Ce tentang situasi di sini, biarkan mereka datang untuk mengenalmu. Jika mereka tidak menyukaimu, percuma saja, sekeras apapun kamu berusaha mendekati mereka. Oleh karena itu, perilaku Chen Ce wajar saja. Semua orang menyambut kita, mengadakan pesta api unggun, dan belajar membuat barbeque dari desa Chenjia. Lihat, kami bahkan membuat beberapa oven sementara. Ada deretan pemanggang panjang yang terbuat dari batangan besi bekas yang diletakkan di atas api arang, dengan tusuk sate daging yang dipanggang di atasnya. Tusuk sate dagingnya sangat berantakan, ada yang besar, ada yang kecil, dan pemanggangnya tidak profesional, ada yang gosong, dan ada yang mentah. Tapi semua orang tidak peduli. Selama mereka punya daging untuk dimakan, mereka sangat puas. Karena ini daging. Ini adalah pertama kalinya mereka makan seperti ini, sangat boros, sangat boros. Banyak orang melihat minyak yang menetes di atas api arang dan menelan ludahnya dengan sedih. Sedangkan untuk daging yang akhirnya dibakar, tidak ada tambahan bumbu apapun, hanya diolesi lapisan sambal asin rasa dokut, namun tetap membuat bingung semua. Bagi semua orang, satu-satunya kelemahan dari barbeque ini adalah sulitnya menunggu. Setelah panggangan keluar, semua orang pergi setelah satu tusuk sate, dan kemudian mereka harus menunggu lagi. Ada banyak orang dan sedikit daging, jadi agak menjengkelkan melakukan ini. Tuan Chen, di mana kakak perempuan tertua kami? Mengapa dia tidak keluar dan ikut bersenang-senang dengan semua orang? Xie Kui melihat ke dalam bangunan tempat Li Linzi, apakah Chen Ce telah menindas Li Linzi? Dia ada di dalam dan malu untuk keluar. Perasaan menjadi penjilat tua melihat seorang wanita dibuli, dan tidak mampu menahan amarahnya, tetapi dia juga merasa malu, sungguh ekspresif. Kakak tertuamu mengobrol sebentar denganku tentang pembangunan bendungan Litian ini. Aku memberinya beberapa pendapat. Sekarang dia perlahan sedang mempelajari pendapatku di dalam. Chen Ce berkata dengan santai, semua orang tertawa, dan Xie Kui serta yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat sudut mulut mereka. Dengarkan dia. Kudengar dia dulunya seorang pemburu dan sekarang menjadi sarjana, tapi siapapun dia, pembangunan bendungan Litian tidak ada hubungannya dengan dia, kan? Apakah dia masih bisa memberikan pendapat? Haha. Aku tidak menyangka dia menjadi pembohong. Li Tianba tidak bisa menyelesaikan masalah yang bahkan orang berbakat seperti kakak Li Linzi tidak bisa menyelesaikannya. Bisakah kamu menyelesaikannya? Semua orang mengira Chen Ce sedang membual, dan Chen Ce tidak menjelaskan terlalu banyak. Dia menemani semua orang dalam tarian api unggun yang meriah dan makan barbeque. Hal ini membuat beberapa pekerja migran berpikir bahwa dia sangat dingin dan merendahkan untuk mengetahui sisinya yang lebih membumi. Tarian api unggun yang ditarikan oleh orang-orang di Li Tianba ini sangat menarik, mirip dengan tarian Zhuangguo. Tarian ini sangat menguras energi. Setelah Chen Ce menari beberapa saat, dia merasa seperti berkeringat. Melihat kondisinya yang sepertinya tidak bisa mandi, Chen Ce segera melambaikan tangannya ke arah Xie Kui yang mengajaknya menari lagi, menandakan bahwa dia tidak akan menari lagi. Xie Kui terkekeh, dengan sedikit rasa jijik di hatinya, dengan kekuatan fisikmu, apakah kamu berani menjadi pasangan kakak perempuan tertua? Dia tidak lagi memaksakan diri, juga tidak bermaksud membuat Chen Ce terlihat buruk. Sebaliknya, dia diam-diam bahagia, merasa bahwa dia bahkan lebih kuat dari Chen Ce. Di mana Chen Ce? Chen Ce. Saat ini, suara Li Linzi terdengar. Kakak tertua, sudah keluar. Kakak, apakah kamu ingin menari? Berhenti menari. Di mana Chen Ce? Panggil dia secepatnya. Aku punya sesuatu yang penting untuk ditanyakan padanya. Panggil dia secepatnya. Gambar yang dia buat untukku ini bagus sekali. Suara Li Linzi tidak bisa menahan kegembiraan. Chen Ce tertawa ketika mendengar ini.
Sepertinya dia telah memutuskan bahwa metode yang digunakan di Dujiangyan juga layak dilakukan di Bendungan Litian. Itu bagus. Aku di sini. Chen Ce mengusap pinggangnya dan berjalan cepat. Bab 213. Li Linzi menyeret Chen Ce ke kamarnya. Setelah memikirkannya, dia keluar dan memanggil Xie Kui, Lin Dalei, dan selusin orang yang bertanggung jawab atas Bendungan Litian. Li Linzi menyalakan lampu minyak dan menempelkan salinan yang digambar oleh Chen Ce dan mengulangi pengukuran serta perhitungan di dinding satu persatu. Kemudian dia dengan bersemangat menjelaskan proses pengoperasian Bendungan Dujiangyan kepada Xie Kui dan yang lainnya. Xie Kui dan yang lainnya bingung pada awalnya, tetapi setelah Li Linzi menjelaskan sebab dan akibat, mereka bersama-sama menggelengkan kepala, dan keterkejutan di wajah mereka tidak bisa lagi disembunyikan. Ini semua karena Chen Ce. Dia memecahkan lusinan masalah untuk kita sekaligus, terutama masalah kekurangan batu, tenaga kuda yang tidak mencukupi, bendungan yang lemah, dan bendungan mulut ikan yang mengalihkan air. Setelah masalah ini terselesaikan, kita dapat melakukannya, jika tidak kita butuh waktu 7 hingga 10 tahun. Tapi dengan ini, hanya dibutuhkan waktu 2 atau 3 tahun untuk menyelesaikan Bendungan Litian ini. Li Linzi baru saja menghitung kelayakan bendungan di gambar Chen Ce. Dia menghitung berulang kali selama 1 jam. Tidak peduli bagaimana dia menghitung kelayakan bendungan, itu adalah yang terbaik, dan itu juga merupakan solusi terbaik untuk Bendungan Litian sejauh ini. Oleh karena itu, berdasarkan kepercayaan ini, dia tidak lagi meragukan pembakaran semen dan batu bata api yang diusulkan oleh Chen Ce, berpikir bahwa itu pasti sesuatu yang bisa dicapai. Semua orang bersorak dan menjadi bersemangat. Selain heboh, saat melihat ke arah Chen Ce, Xie Kui dan yang lainnya terlihat sedikit malu, sedikit terkejut, dan sedikit takut. Lin Dalei, bos besar, tidak memiliki pemikiran yang mendalam, dia hanya bersemangat. Benarkah? Benarkah? Kakak, apakah masalah yang selama ini meresahkan kita sudah benar-benar terselesaikan? Wah, hahaha, hebat, hebat, Tuan Chen pantas menjadi tuan legendaris. Aku benar-benar bangga memilikimu, pantas saja Menara Bangau Putih begitu makmur. Tidak heran desa Chenjia bisa membuat iri semua orang dari seluruh negeri, ini semua karena Tuan Chen, luar biasa. Ujian orang jujur lebih seperti tamparan keras di wajah, satu demi satu di wajah Xie Kui dan orang-orang bijaksana lainnya, membuat mereka tersipu dan diam-diam menyesali karena telah meremehkan Chen Ce. Tentu saja ini lebih mengagetkan. Orang luar tidak akan pernah bisa memahami keterkejutan Li Linzi yang tiba-tiba mengumumkan bahwa orang awam seperti Chen Ce telah memecahkan masalah yang belum mereka selesaikan selama 1 atau 2 tahun. Rasanya seperti sekelompok ahli yang mempelajari senjata nuklir. Ketika mereka tidak dapat menyelesaikan beberapa masalah teknis penting meski sedang menggaruk-garuk kepala, tiba-tiba, seorang pemilik restoran tiba-tiba menyelesaikannya untuk Anda. Siapa yang tahu? Saya baru saja merencanakannya berkali-kali. Bendungan mulut ikan yang disebutkan oleh Chen Ce benar-benar layak. Masalah terbesar telah terpecahkan. Saya yakin masalah tidak cukup batu, dan tidak cukupnya tenaga kuda, bisa diselesaikan olehnya. Dan sudah ada cara untuk mengatasinya. Li Linzi memberitahu semua orang metode yang dikatakan Chen Ce. Jika dia tidak bisa menjelaskan apapun dengan jelas, Chen Ce akan menambahkan lebih banyak. Misalnya cara membakar semen, cara membakar batu bata api, dan lain-lain. Setiap orang bisa menerima batu bata api sekaligus. Bukankah hanya tembikar yang dibakar dalam bentuk yang berbeda? Kalau dipikir-pikir, kekerasan tembikar memang sebanding dengan batu. Tapi tak seorang pun pernah mendengar tentang semen. Mereka hanya mengira akan terlalu kekanak-kanakan jika menempelkan sesuatu seperti pasta pada batu bata dan tembikar. Fakta berbicara lebih keras daripada kata-kata. Tidak ada gunanya mengatakan lebih banyak. Mulai besok, mari kita mulai membakar semen. Tapi sebelum itu, kita harus mengoordinasikan semua perak yang Anda miliki sekarang dan membeli cukup kayu untuk membakar api, dan harus ada cukup biji besi. Chen Ce mengemukakan semua hal yang diperlukan secara rinci. Tentu saja, ada juga hal-hal yang tidak dapat dia pikirkan, dan dia tidak dapat memikirkan hal-hal yang begitu komprehensif. Li Linzi dan yang lainnya juga menambahkan beberapa suplemen. Sekelompok orang mengobrol hingga larut malam, dan mereka semua mengobrol dengan penuh semangat. Setelah sekian lama, mereka pergi satu persatu. Dan Chen Ce berada di rumah Li Linzi tanpa niat untuk pergi.
Butuh beberapa saat bagi Lilinzi untuk kembali sadar, apakah kamu berencana untuk tinggal di tempatku malam ini? Chen Ce terkekeh, saya datang ke sini dengan penuh ketulusan kali ini, Linzi, kita adalah suami dan istri, jika kita hidup bersama, bukankah itu hal yang normal? Wajah Lilinzi memerah, tapi dia dengan cepat berkata, oke, kamu bisa tinggal di sini jika kamu mau, tapi biar ku beritahu, aku belum mandi selama setengah bulan. Jika kamu tidak keberatan, masuklah bersamaku. Tidurlah. Chen Ce tidak percaya. Dia bisa mencium wanginya meski dari jauh. Bagaimana mungkin Lilinzi tidak mandi lebih dari setengah bulan? Lagi pula, wanita mana yang tahan tidak mandi lebih dari 10 hari? Aku hanya tidur di sebelahmu, dan aku tidak akan melakukan apapun. Jangan khawatir. Chen Ce tidak akan mengatakan apapun kepada mereka tentang masalah ini. Kedua orang itu benar-benar tidur bersama, tetapi Chen Ce benar-benar tidak melakukan apa-apa, terutama karena Lilinzi segera berinisiatif untuk memegang tangan Chen Ce begitu mereka berbaring. Dipegang oleh telapak tangan kecilnya, Chen Ce berpikir untuk melepaskan diri beberapa kali, namun akhirnya dia menyerah. Dia benar-benar terus memegangi tangannya sepanjang malam. Hasilnya, keesokan harinya dua orang muncul di hadapan semua orang dengan dua pasang mata panda. Hal ini juga menyebabkan bawahan Lilinzi memasang tatapan aneh, dan beberapa bahkan membisikkan kata-kata yang ambigu. Kak Linzi, matamu sangat gelap. Apakah kamu tidur tadi malam? Kakak Linzi, tubuh suami kita sangat kuat. Kamu harus berhati-hati dengannya. Qiu Yaoer datang untuk membujuk dia, membuat Lilinzi tersipu. Qiu Yaoer juga bersenang-senang tadi malam. Dia tidur dengan Mo Xiaoyu. Keduanya memiliki temperamen yang sama, jadi keduanya benar-benar menjadi teman baik. Sulit bagi Chen Ce untuk menjelaskan hal semacam ini, jadi dia hanya mengatakan sesuatu yang membingungkan, dan kemudian mulai mempersiapkan lingkaran tempat pembakaran. Pasukan Lilinzi dibagi menjadi beberapa kelompok, mereka yang membeli material, mereka yang mengangkut bahan, dan mereka yang membuat lingkaran gua untuk tempat pembakaran batu bata. Chen Ce awalnya berencana membuka tempat pembakaran dan membangun pabrik baja di desa Chenjia untuk membakar batu bata dan semen. Tapi sekarang karena sangat nyaman di sini, sayang sekali jika harus dibuat di desa Chenjia. Pertama-tama, ada permintaan yang besar di sini, dan masalah tanah liat yang belum diselesaikan Chen Ce juga ada di sini. Ada banyak tanah liat di saluran sungai yang digali dari pengerukan, yang tentu saja perlu dimanfaatkan dengan baik. Lebih penting lagi, ketika tempat pembakaran dan batu bata dibakar di Litianba, polusi udara pasti akan terjadi. Hal ini tidak akan terlihat dalam jangka pendek. Ketika permintaan meningkat di masa depan dan lebih banyak tempat pembakaran dibuka, yakinlah pencemaran lingkungan di daerah ini juga akan terjadi. Desa Chenjia sangat indah, dan Chen Ce tidak ingin menghancurkannya, jadi bisa membakar tempat pembakaran dan batu bata di sini adalah hal yang sangat bermanfaat. Pada hari pertama, pilih lokasi dan mulailah menaiki tempat pembakaran. Keesokan harinya, Xie Kui dan yang lainnya membawa kembali kapur tohor, biji besi, dan gipsum alam dalam jumlah besar. Meski butuh usaha keras untuk mengumpulkannya, selama Anda punya uang, Anda bisa membentuk rantai pasokan yang cukup baik. 4 hari kemudian, tempat pembakaran batu bata di Litianba dipenuhi orang. Semua orang menatap pria di depan mereka. Pria itulah yang memberi tahu semua orang bahwa tempat pembakaran ini dapat digunakan untuk mengubah sampah menjadi harta karun dan mengubah lumpur yang tak terhitung jumlahnya di bendungan Litian menjadi batu bata sekeras batu. Orang-orang mengikutinya dan bekerja dengan antusias selama 4 hari, berhasil atau tidaknya tergantung pada langkah ini. Saat gua terbuka, panas terik perlahan mereda. Semua orang melihat ke dalam gua dan melihat bahwa batu bata yang padat telah berubah menjadi batu bata tempat pembakaran berwarna merah dan hitam. Berhasil. Lilinzi mengepalkan tangannya erat-erat dan mengangkat tangannya. Kerumunan yang menonton tiba-tiba bersorak keras, dan hanya Chen Ce yang mengerutkan kening. Dia mengambil tang besi dan mengeluarkan batu bata yang setengah hitam tapi tidak merah. Batu bata itu tidak mulus, itu normal, tapi kenapa warnanya hitam dan merah? Bahkan ada beberapa batu bata yang memuai dan menjadi tidak berbentuk persegi panjang dan tidak beraturan. Setelah menghitung dengan cermat, Chen Ce berkata setelah menyelesaikan statistik, ini berhasil, tetapi tidak sepenuhnya berhasil. Hanya sekitar setengah dari batu bata merah yang memenuhi syarat, dan setengahnya disebabkan oleh kelembapan yang tidak merata saat mencampur tanah liat. Ini masih dapat ditingkatkan.
Saat dia berbicara, Chen Ce menyatukan dua potong batu bata, membuat suara dentang batu. Setiap orang tidak seserius Chen Ce. Selama mereka berhasil, rasio keberhasilan tidak berada dalam lingkup kelompok orang biasa yang berkaki lumpur ini. Tentu saja, Chen Ce tidak memberi tahu mereka. Masalah-masalah ini membuat pusing kepala mereka. Batu bata merah berhasil ditembakkan, tetapi sisi semennya tidak berjalan mulus. Meskipun dia mengetahui keseluruhan proses dari dua penggilingan dan satu pembakaran, bahkan jika dia mengetahui semua masalah proporsi, semen Chen Ce secara bertahap masih menjadi sukses, setelah membakar lebih dari 10 tungku secara berurutan. Ketika tungku semen baru berhasil dinyalakan, Chen Ce telah menjadi manusia abu-abu. Abu semen bukanlah lelucon. Setelah Chen Ce menentukan waktu pembakaran dan urutan bahan-bahannya, dia segera melepaskan masalah ini dan menyerahkannya kepada orang-orang Li Linzi, untuk melakukan hal-hal ini. Li Linzi secara khusus mengirimkan puluhan orang untuk memanggang semen. Pekerjaan ini jauh lebih mudah daripada di lokasi konstruksi. Lebih penting lagi, ada gaji yang besar untuk melakukan pekerjaan ini. Setiap orang diberikan subsidi sebesar 50 sen per hari, yang bisa dianggap sebagai gaji yang sangat tinggi. Tentu saja, Chen Ce juga menjelaskan kepada mereka bahwa melakukan hal ini akan sangat berbahaya bagi tubuh. Seseorang tidak dapat melakukannya paling lama 2 hingga 5 tahun. Ketika teknologinya sudah matang, Chen Ce juga berencana untuk membekali mereka penutup mulut tahan debu. Begitu semen tersebut dibakar, Li Linzi tidak sabar untuk meminta Chen Ce menguji kekuatan semen tersebut. Dia ingin melihat apakah semen tersebut sebagus yang dibanggakan Chen Ce. Tentu saja Chen Ce tidak akan main-main. Dia mengambil pasir dan kerikil dan mencampurkannya secara terpisah dengan semen. Pemasangan batu bata dilakukan dengan menggunakan semen yang dicampur dengan pasir dan air. Keterampilan pemasangan batu bata Chen Ce rata-rata, jadi dia hanya membangun platform batu bata persegi, yang terlihat sangat kasar. Dia memasukkan semen bercampur batu ke dalam tong kayu. Di dalam tong, Chen Ce menggunakan beberapa potong besi tua untuk membuat sangkar besi sederhana. Oke, sekarang terserah waktunya. Setelah 12 jam, mereka akan menjadi lebih keras dari batu. Selama periode ini, sirami saja setiap 3 jam. Setelah menyelesaikan tugas penting ini, Chen Ce segera turun untuk mandi dan beristirahat. Chen Ce juga sangat lelah akhir-akhir ini karena urusan Li Linzi. Li Linzi menyuruh Chen Ce pergi dengan permintaan maaf, dan kemudian memimpin sekelompok pekerja untuk menjaga dua penyangga semen yang dibuat oleh Chen Ce siang dan malam. Bersambung ke bab selanjutnya.